salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Pak Dede, dosen pengampu mata kuliah media dan jurnalistik, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Misha Bigel Euren dengan NIM 23104111025, absen 21, kelas H, jurusan Ilmu Komunikasi 2023. Pembuatan video ini merupakan salah satu pemenuhan tugas dengan tema hoax dan misinformasi, bagaimana media massa menghadapinya. Di era digital, informasi mengalir begitu cepat. Namun, tidak semua informasi yang kita lihat dan baca adalah benar adanya. Hoax dan misinformasi menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Lantas, bagaimana media massa menghadapi tantangan ini? Yuk kita tonton sama-sama videonya. First of all, apakah kalian tahu apa yang menjadi definisi dari hoax dan misinformasi? Di manakah letak perbedaannya? Definisi hoax menurut Government tahun 2015. Hoax adalah serangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenaran. Contoh hoax yang sedang viral akhir-akhir ini adalah, kita semua tahu restoran mie gacoan. Katanya, restoran mie gacoan menjual makanan mengandung minyak babi. Ternyata, setelah ditelusuri, berita tersebut adalah hoax. Gerai restoran mie gacoan disegel bukan karena menjual makanan mengandung minyak babi, tetapi karena belum memenuhi persyaratan pendirian bangunan usaha. Selanjutnya, kita akan belajar definisi dari misinformasi. Menurut The Banking Handbook tahun 2020, misinformasi disebarkan karena kesalahan atau tanpa maksud untuk menyesatkan. Contoh misinformasi yaitu meletakkan bawang putih di lubang telinga bisa menyembuhkan sakit kepala. Padahal faktanya, belum ada penelitian yang membuktikan penanggulangan penyakit dengan metode menempel bawang putih di liang telinga. Bawang putih memang bermanfaat bagi kesehatan, tetapi penggunaannya bukan dengan ditempelkan di liang telinga. Maka dapat kita simpulkan bahwa hoax adalah informasi palsu yang memang sengaja disebar untuk menyesatkan. Sementara misinformasi adalah informasi yang salah tapi disebarkan tanpa niat jahat. Setelah kita membahas mengenai hoax dan misinformasi, kali ini kita akan membahas mengenai media massa. Nah, definisi media massa menurut Dennis McQuell adalah sebuah informasi dan hiburan yang dihasilkan oleh organisasi media lalu disampaikan melalui berbagai platform seperti platform cetak yaitu surat kabar atau majalah, elektronik, radio atau televisi, dan juga digital seperti portal berita online atau podcast maupun streaming audio. Menurut webkumparan.com, media massa memiliki 5 karakteristik PAKU. Yang pertama, publisitas, yang kedua, periodisitas, yang ketiga, aktualitas, yang keempat, kontinuitas, dan yang terakhir adalah universalitas. Yang pertama, publisitas, artinya kegiatan meningkatkan kesadaran untuk khalayak agar mendapat perhatian dari masyarakat umum. Yang kedua, periodisitas. Berbicara tentang period berarti kita juga berbicara tentang waktu, baik itu tetap maupun berkala. Dalam hal ini misalnya harian, mingguan, ataupun siaran dalam beberapa jam perharinya. Yang ketiga, aktualitas. Aktual itu adalah baru, berarti artinya penyampaian hal-hal baru yang bersifat cepat dan langsung disebarkan kepada publik. Yang keempat, kontinuitas. Artinya media massa bersifat berkelanjutan sesuai dengan jadwal terbitnya. Lalu yang terakhir adalah universalitas. Maksudnya pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa itu bersifat umum dan berlaku untuk semua orang di berbagai aspek kehidupan. Sebagai selingan fakta menarik, KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia menilai lembaga penyiaran radio memiliki tingkat hoaks paling rendah dibanding dengan media lain. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh radio itu sendiri menjadi peluang atau potensi untuk menyebarkan informasi yang lebih baik, sehat, dan lebih dipercaya. Ada yang menjadi fokus saya dalam membahas tema kali ini yaitu hoax dan misinformasi, bagaimana media massa menghadapinya. Nah, menurut saya di sini itu media massa bisa menjadi korban maupun pelaku penyebar hoax. Mengapa demikian? Yang pertama, media massa sebagai korban. Ketika media massa menerima informasi yang palsu dari sumber yang tidak kredibel dan juga mengalami manipulasi oleh beberapa pihak. Ada beberapa alasan mengapa media massa menjadi korban. Yang pertama, kurangnya verifikasi fakta. Dalam tekanan untuk menyajikan berita yang cepat, media bisa terjebak dalam menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Yang kedua, manipulasi sumber. Pihak tertentu bisa memberikan informasi palsu yang tampak meyakinkan, sehingga media menyebarkannya tanpa sadar. Ketiga, kesalahan dalam interpretasi data. Media salah mengartikan statistik atau pernyataan pejabat, kemudian menghasilkan berita yang tidak akurat. Kedua,
Media massa berperan sebagai pelaku penyebar hoaks. Penyebabnya adalah pertama, clickbait dan sensasionalisme. Demi mendapatkan banyak pembaca, beberapa media cenderung membuat judul yang provokatif tanpa memastikan kebenaran isinya. Kedua, kurangnya independensi. Media yang terikat kepentingan politik atau ekonomi tertentu mungkin sengaja menyebarkan berita bohong untuk menguntungkan pihak tertentu. Dan yang terakhir, penyebaran informasi tanpa cek fakta. Media yang tidak memiliki standar jurnalisme tinggi bisa menyebarkan hoaks dari media sosial tanpa verifikasi. Lantas, bagaimana media massa bahkan para pembaca dalam menghadapi maupun mencegah hoaks dan misinformasi? Yang pertama, pengecekan kembali. Media yang bertanggung jawab selalu melakukan pengecekan fakta sebelum mempublikasikan berita. Mereka sering bekerja sama dengan organisasi seperti Cek Fakta, Turn Hoax, dan Google Fact Check untuk memastikan kebenaran informasi berita. Sebagai pembaca, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya, cek apakah berita tersebut berasal dari sumber terpercaya atau hanya dari pesan berantai yang tidak jelas asal-usulnya. Yang kedua, literasi media dan edukasi publik. Media bisa membantu dengan membuat konten edukatif, baik dalam bentuk artikel, video, atau diskusi interaktif, agar masyarakat lebih paham cara membedakan berita asli dan berita palsu. Luangkan juga waktu kita untuk membaca lebih dari satu sumber sebelum menyimpulkan sesuatu, agar kita mempunyai kemampuan dalam memilah mana informasi yang benar dan yang tidak benar. 3. Pemanfaatan media sosial secara positif. Di zaman yang serba cepat, media dapat memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain dengan membuat format lebih menarik guna menyebarkan edukasi yang lebih luas lagi kepada publik. Yang keempat, penggunaan data dan fakta. Media dapat menyertakan data, statistik, grafik agar berita yang akan disebarkan lebih terpercaya karena berbasis dengan bukti-bukti. Hal ini juga dapat membantu kita sebagai pembaca untuk lebih mudah memahami situasi tanpa terjebak opini yang bias. Yang kelima, penyajian berita tidak boleh ambigu. Pernahkah kita membaca judul berita yang bombastis tapi isinya tidak sesuai? Itu salah satu bentuk penyampaian informasi yang bisa menyesatkan. Media harus lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata agar tidak memicu kesalahpahaman atau menimbulkan perdebatan yang sebetulnya tidak perlu. Media juga dapat menyebutkan fakta secara langsung dan jelas tanpa menggiring opini yang bisa disalahartikan agar tidak membingungkan pembacanya. Sebagai pembaca, kita juga bisa lebih kritis. Jangan hanya membaca judul, tapi cermati isi berita secara keseluruhan. Kesimpulannya, di era digital ini, kita menghadapi tantangan besar berupa hoaks dan misinformasi yang menyebar begitu cepat. Tidak semua informasi yang kita temui adalah benar, dan seringkali berita palsu ini bisa menimbulkan kepanikan, membuat orang kehilangan kepercayaan pada media, memecah belah masyarakat, bahkan membahayakan kesehatan dan perekonomian. Hoaks adalah informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, sedangkan misinformasi adalah informasi yang keliru, tapi disebarkan tanpa niat jahat. Media massa berada dalam posisi yang cukup rumit. Di satu sisi bisa menjadi korban dengan menerima informasi yang salah, namun di sisi lain juga bisa menjadi penyebar hoaks akibat faktor seperti kurangnya verifikasi, tekanan untuk menyajikan berita cepat, atau kepentingan ekonomi dan politik. Nah, agar tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang salah, baik media maupun masyarakat harus lebih kritis. Media perlu memastikan akurasi berita dengan bekerja sama dengan lembaga pemeriksa fakta, meningkatkan literasi media bagi publik, serta menyajikan berita secara jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Kita sebagai pembaca juga harus lebih bijak dalam memilah informasi. Tidak mudah percaya begitu saja dan selalu mencari sumber yang kredibel sebelum menyebarkan berita lebih lanjut. Saring sebelum share.